Shalom saudara, senang bisa beribadah bersama dengan saudara di hari Jumat Agung ini. Kita memperingati pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, sebuah pengorbanan yang luar biasa, sebuah pengorbanan yang besar. Dia mau mati buat saudara dan saya. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya saudara, kita semua, seluruh umat manusia, itu terlepas daripada kutuk dosa yang selama ini itu mengikat kita semua dari zaman Adam dan Hawa. Dari zaman Adam dan Hawa, saudara. Sebuah kutuk dosa yang diakibatkan oleh ketidaktaatan satu orang di Taman Eden. Kutuk dosa yang sama itu diselesaikan dengan ketaatan satu orang di atas kayu salib. Saudara, suatu hal yang digunakan oleh si iblis untuk memisahkan manusia dengan Allah, yaitu adalah kematian. Pada saat manusia memakan buah yang terlarang, dikatakan di Alkitab manusia mati. Akan tapi kematian yang sama itu digunakan oleh Tuhan, oleh Allah untuk mempersatukan hubungan itu kembali, mempersatukan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi apa yang iblis gunakan untuk mendatangkan kutuk bagi umat manusia, hal yang sama digunakan Tuhan untuk mendatangkan berkat dan menghidupkan. Amin. Saudara, di hari Jumat Agung ini, seharusnya ini adalah sebuah sukacita yang tersendiri bagi saudara dan saya. Ini seharusnya adalah sukacita besar bagi saudara dan saya. Karena apa saudara? Karena bukan hanya hutang kita saja yang dilunasin. Bukan hanya hutang kita aja yang dilunasin. Tapi saudara, yang ngutangin juga diberesin sama Tuhan. Kolose 2 ayat 14-15 berkata seperti ini. Surat hutang kehidupan saudara dan saya sudah dihapus. Dan di salib itu Kristus membuat segala roh yang berkuasa tidak berdaya lagi. Dan dikatakan mereka akan dijadikan tawanan dan jadi tontonan pada waktu pawai kemenangan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib bukan membayar lunas dosa saudara dan saya saja. Bukan membayar hutang kita saja. Akan tetapi saudara, yang menghutangin juga diberesin. Kita harus bahagia hari ini saudara. Dan semuanya itu terjadi oleh pengorbanannya di kayu salib. Untuk sepengetahuan kita semua, kematian dengan cara disalib itu adalah sebuah kematian saat itu yang sangat memalukan. Yang sangat memalukan. Karena kematian dengan cara disalib itu digunakan oleh bangsa Romawi pada saat itu saudara. Untuk menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya terhadap orang-orang yang mau memberontak terhadap pemerintah Romawi pada saat itu. Jadi, saudara, salib ini sejatinya itu digunakan sebagai ekspresi tertinggi daripada kebencian manusia. Salib ini sejatinya adalah ekspresi tertinggi daripada kebencian manusia. Akan tetapi, Tuhan menggunakan salib yang sama untuk menjadi ekspresi tertinggi cintanya terhadap ciptaannya. Saudara, kenyataan bahwa dia disalib itu membuktikan bahwa Tuhan mencintai saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, kenyataan dia disalib itu membuktikan bahwa Tuhan itu taat kepada kehendak Bapanya. Tuhan taat kepada kehendak Bapanya, sama seperti doanya di Taman Getsemani. Dia bilang bahwa bukan kehendakku yang jadi, akan tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara, dia taat kepada kehendak Bapanya. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus disalib, kenyataan bahwa Tuhan dipaku di kayu salib, itu bukan sedang mempertontonkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan kita tidak berdaya. Dengar baik saudara, kenyataan bahwa dia disalib, itu bukan mempertontonkan bahwa dia tidak berdaya. Alkitab berkata dia mampu untuk memanggil lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk menolong dia saat itu.
Dan saudara, saya ingin ingatkan bahwa bukan paku. Bukan paku sekali lagi yang menahan Tuhan di kayu salib. Tapi ketaatan yang menahan dia di situ. Saudara, Tuhan Yesus disalib untuk menggenapi rencana Bapanya bagi seluruh umat manusia. Mari kita baca Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa. Saudara, dikatakan di ayat 6 tadi, Yesus Kristus mati bagi orang durhaka. Dalam bahasa Inggrisnya, Jesus died for the ungodly. Pertanyaannya adalah, siapa orang durhaka? Siapa orang yang termasuk di dalam orang ungodly? Orang yang ungodly itu adalah orang-orang yang mencambuki Tuhan Yesus. Orang yang ungodly itu adalah orang-orang yang menyesah dia dan orang-orang yang meludahi dia, saudara. Orang yang ungodly itu adalah orang-orang yang termasuk di dalam bilangan orang-orang di mana Tuhan berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang ungodly, saudara, orang yang durhaka, itu adalah dua penjahat yang ada di kanan dan kiri Tuhan Yesus, yang sama-sama disalibkan bersama dengan dia. Orang-orang yang ungodly, itu adalah saudara dan saya. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita menerima anugerah keselamatan daripada Kristus di kayu salib. Saudara, dan Rasul Paulus di Roma 5 ini. Rasul Paulus, penulis kitab Roma, dia menuliskan sepenggal kalimat yang luar biasa ini bukan tanpa alasan. Dia menuliskan Yesus Kristus mati untuk orang durhaka. Rasul Paulus yang tulis. Dia tulis bukan karena alasan, bukan tanpa alasan, saudara. Ya, seolah-olah Rasul Paulus ingin memberitahukan sesuatu kepada saudara dan saya di hari ini melalui sepenggal kalimat itu. Yesus Kristus mati untuk orang durhaka. Seolah-olah Rasul Paulus lagi mau ngomong gini, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Walaupun saya masih menjadi seorang Saulus, seorang pendosa. Dia tidak menunggu seorang Saulus itu berubah dulu jadi seorang Paulus, baru dia mau mati buat saya. Baru dia mau menebus dosa saya. Akan tetapi ketika saya masih dalam kondisi terburuk saya, ketika saya masih berdosa, ketika saya masih musuhnya, dia mau mati untuk saya. Kira-kira seperti itu yang Rasul Paulus ingin katakan, saudara. Melalui sepenggal kata-kata tadi, Yesus Kristus mati untuk orang durhaka. Saudara, dan Rasul Paulus dengan latar belakangnya yang kelam. Latar belakangnya kelam, kita pasti semua tahu. Dia pasti sangat mengerti apa artinya orang durhaka, apa artinya ungodly, saudara. Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib supaya saudara dan saya merasakan kepenuhan janji Allah. Karena apa? Karena dosa itu membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah, saudaraku. Karena tidak ada yang bisa layak datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang layak masuk ke dalam surga karena dosa. Dosa itu menjadi pemisah antara manusia dengan Allah, saudara. Walaupun, sekali lagi, walaupun Tuhan mencintai ciptaannya, akan tetapi dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dalam kondisi seperti itu pun, Tuhan mencintai ciptaannya, tapi manusia terpisah karena dosa. Tuhan tidak menurunkan standar surga. Tuhan tidak menurunkan standar surga, maksudnya gimana? Tuhan tidak membuka pintu belakang surga untuk supaya ngasih masuk orang-orang yang berdosa, tapi lewat pintu belakang. Karena kalau dia lakukan itu, dia jadi hakim yang tidak adil. Padahal dia adalah Tuhan yang adil. Tapi yang dia lakukan adalah dia menebus orang durhaka. Dia menebus orang berdosa. Sehingga apa, saudara? Sehingga saudara dan saya yang dahulu dikenal sebagai orang durhaka, sekarang dikenal sebagai yang dibenarkan. Sehingga saudara dan saya yang dikenal sebagai orang durhaka, sekarang dikenal sebagai yang diselamatkan. Sehingga saudara dan saya yang dikenal sebagai orang durhaka dulu,
sekarang dikenal sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dulu berhutang saudara, sekarang lunas. Lunas. Saudara yang pernah hutang mungkin bisa ngerasain happy-nya bagaimana. Bagaimana sukacitanya bisa bebas dari hutang. Bisa lunas daripada hutang saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Cintanya sempurna untuk saudara. Tidak ada yang Anda bisa lakukan untuk menambahkan cintanya ke dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi cintanya di dalam kehidupan saudara. Cintanya sudah sempurna. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak akan memaksakan cintanya yang sempurna tadi kepada saudara. Tuhan Yesus tidak akan memaksakan cintanya yang sempurna tadi kepada saudara. Pengorbanan di kayu salib tidak akan dipaksakan kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita dikenal sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memimpin. Gembala yang baik tidak memaksa. Shepherd leads, he do not force. Dan Raja Daud tahu tentang hal ini saudara. Dia mengenal bapaknya sebagai gembala yang baik. Dia bilang dalam Mazmur Daud dikatakan, dia memimpinku ke air yang tenang. Tapi di kisah lain di Alkitab, ada juga sebuah kisah di mana anak domba memisahkan diri dari kawanannya, memisahkan diri dari pimpinan sang gembala, yang akhirnya dia tersesat. Sampai akhirnya sang gembala itu harus meninggalkan 99 domba lain untuk mencari satu yang terhilang. Kisah tadi lagi mau kasih tahu apa saudaraku kepada kita? Kisah tadi lagi mau kasih tahu kepada kita semua bahwa pilihan itu selalu ada di dalam tangan saudara. Pilihan selalu ada di tangan saudara. Pengorbanan Kristus di kayu salib, cintanya dia di kayu salib, nggak akan berarti banyak kok saudara. Jikalau kita tidak membiarkan diri kita untuk dipimpin kepada kasih-Nya. Jikalau kita tidak membiarkan diri kita untuk dipimpin kepada keselamatannya. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Apakah kita hari ini mau menerima kasih-Nya yang sempurna di atas kayu salib melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan memimpin kita kepada pertobatan, atau saudara, kita mau meremehkan saja pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa take it for granted. Dan kita bisa menyalahgunakan terus kasih karunia demi kasih karunia yang ada di dalam kehidupan saudara, yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Saya ingin menutup perenungan Jumat Agung ini dengan satu statement dari seorang hamba Tuhan, Miles Monroe. Dia katakan seperti ini, Jesus is the Lord of all, or not God at all. Jesus is the Lord of all, or not God at all. Tuhan Yesus yang pengorbanannya sedang kita rayakan, kita peringati hari ini. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Atau dia bukan Tuhan atas apapun di dalam kehidupan saudara. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu di dalam kehidupan saudara, atau dia bukan Tuhan atas apapun di dalam kehidupan saudara. Izinkan saya jelaskan lebih lanjut. Kehidupan saudara dan saya itu bukan seperti sofa, di mana kita bisa duduk di tengah, lalu di kiri dan di kanannya bisa kita isi. Akan tetapi saudaraku, kehidupan saudara dan saya itu seperti kursi tahta, yang hanya ada satu pribadi yang bisa duduk di situ. Apakah itu Yesus atau bukan? Saudara, di hari Jumat Agung ini saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa kursi tahta di dalam kehidupan saudara sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kursi tahta di dalam kehidupan saudara adalah milik Kristus. Dan saya ingin ingatkan kepada saudara semua bahwa Yesus tidak akan berebut kursi tahta di dalam saudara, dalam kehidupan saudara. Dia nggak akan berebut. Saya nggak tahu apa atau siapa yang selama ini sudah mengambil kursi tahta di dalam kehidupan saudara. Apakah pekerjaan Anda, atau pelayanan saudara, atau uang saudara, ataupun kesibukan saudara. Hari ini, biarkan di Jumat Agung ini, Sang Raja bertahta kembali. Biarkan Sang Raja untuk mengambil kembali tahtanya di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, perasaan dan kehendak saudara.
Saudara sudah ditebus, saudara adalah miliknya. Roh Samarinda dan Roh Tenggarong. Melalui perenungan Jumat Agung ini, mari kita jadikan Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita di kayu salib. Mari kita jadikan dia Tuhan atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jesus is the Lord of all in our life. God bless you. Amin.